Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Info Sastra bersama saya, Anandia Aryesta. Apa kabar semuanya? Senang sekali pastinya bisa menyapa teman-teman semua pada episode kali ini. Bicara soal sastra nih, ada banyak definisi dan ragam yang kita ketahui. Ragam sastra apa nih yang udah kalian ketahui? Banyak orang yang jawab sastra fiksi, non-fiksi, ada juga sastra lama, serta sastra kontemporer. Tapi ternyata ragam sastra itu bukan cuma itu aja loh. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sastra umum, sastra dunia, dan juga sastra nasional. Menurut kalian, apa sih sastra itu? Ada banyak jawaban dari para ahli yang mencoba mendefinisikan sastra. Dari banyaknya pendapat ahli, ada esensi yang sama. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, sastra itu adalah karya seni yang berisi ungkapan ide kreatif manusia yang dituangkan dalam media bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ragam sastra itu ada sastra umum, sastra dunia, dan juga sastra nasional. Apa sih sebenarnya esensinya? Apa memiliki peran tertentu? Lalu, seperti apa contohnya? Langsung saja ya, kita bahas satu persatu nih. Pertama, kita mulai dari sastra nasional. Apa itu sastra nasional, teman-teman? Jadi, sastra nasional itu adalah karya sastra yang dibuat pengarang yang berasal dari negara-negara tertentu, menggunakan bahasa nasional dengan tema nasional pula. Sastra nasional ini ada di dalam satu lingkungan negara saja. Jadi gini nih, biar lebih jelasnya lagi. Misalnya, sastrawan Indonesia menulis sebuah karya menggunakan bahasa Inggris. Sastra tersebut tetap disebut sastra nasional dari Indonesia. Jadi, sastra nasional itu konteksnya kewarganegaraan, bukan bahasanya. Sastra nasional ini kemungkinan merupakan puncak-puncak dari sastra daerah. Di dalam sastra ini mencakup misalnya sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina, sastra Perancis, dan tentunya masih banyak lagi cakupan sastra nasional ini. Sastra nasional ini memiliki peran yang cukup krusial, yaitu berperan untuk menjaga kemurnian kebudayaan Nusantara, sehingga keduanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kajian sastra bandingan. Contoh dari sastra nasional ini adalah novel-novel modern Indonesia, yang isi ceritanya itu menghibur dan banyak unsur nasionalnya, seperti novel Negeri Para Berdebah karya Terelie, 5 cm karya Doni Dirgantara, dan novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Faudi. Jadi gitu teman-teman maksud dari sastra nasional itu. Selain sastra nasional nih, ada juga sastra umum. Apa itu sastra umum teman-teman? Jadi gini, sastra umum merupakan ilmu sastra yang membicarakan tentang ihwal sastra pada umumnya, terlepas dari masalah-masalah kekhususan dari kehidupan sastra akibat adanya corak bangsa dan juga bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Paul van Tighem, yaitu pengarang asal Perancis, berpendapat bahwa sastra umum ini mempelajari gerakan dan aliran sastra yang melampaui batas nasional. Secara prinsip, sastra umum ini berisi tentang teori dan prinsip sastra. Selain sastra nasional dan juga sastra umum nih teman-teman, yang terakhir ada sastra dunia. Kalau kita bicara soal sastra dunia, apa yang ada di benak pikiran teman-teman?
Apakah sastra yang dikenal di seluruh dunia? Atau sebuah sastra yang memiliki esensi universal, tidak terbatas apapun? Yaps, pada hakikatnya nih, sastra dunia tidak dibatasi oleh bahasa dan politik secara nasional. Jadi, sastra dunia ini berlaku secara umum di dunia. Menurut seorang pakar sastra, sastra nasional diberi peluang untuk meletakkan dirinya dalam lingkungan sastra dunia dengan fungsi dan kriteria tertentu sejajar dengan sastra nasional bangsa lain di dunia. Contohnya ada banyak nih teman-teman. Salah satunya yaitu ada novel Harry Potter karya J.K. Rowling, ada Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Nah gitu teman-teman, pembahasan mengenai karya sastra. Ada sastra nasional, sastra umum, dan sastra dunia yang tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Jalan-jalan naik Ferrari, jangan lupa beli rambutan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.